Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dan dikatakan hadis ini adalah hasan sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita nasihat yang sangat penting. Ada 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang pertama, bertakwalah kalian dimanapun Anda berada. Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuhilah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah larangan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan yang Allah wajibkan kepada kita sekalian dalam kondisi dimanapun kita berada. Apapun jabatan kita, siapapun diri kita, bahkan seluruh makhluk Allah wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta. Diterjemahkan oleh ulama kita haitsu ma kunta, yang artinya adalah dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, kapanpun itu, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantaslah kita hanya bertakwa di suatu tempat kemudian hilang ketakwaan itu di tempat yang lain. Taatlah kepada Allah, laksanakanlah perintah Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, dimanapun tempat kita berada, kapanpun itu. Ulama kita memberikan penjelasan dan makna daripada ketakwaan, yaitu fi'lu ma amarallahu wa ijtinabu ma nahallahu anhu, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita sekalian dan menjauhi apa-apa saja yang menjadi larangan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang menjadi larangan Allah kita harus jauhi, dan apapun yang menjadi perintah Allah, wajib maupun sunnah,
Mari kita melaksanakannya dengan semaksimal mungkin, semampu kita. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menegaskan dan menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian. Carilah bekal di dunia ini untuk kehidupan akhirat nanti. Fa inna khairaz zad, sesungguhnya bekal yang paling baik untuk kehidupan akhirat nanti adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi melaksanakan perintah Allah. Itu adalah bekal yang paling jitu. Menjauhi larangan Allah. Itu adalah bekal yang paling mulia. Dalam kondisi apapun, kapanpun kita berada. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat yang 5. Sifatnya orang-orang yang muttaqin. Siapakah orang-orang yang menjalankan ketakwaan itu? Maka ketakwaan ini bisa dilakukan siapa saja. Siapapun yang menjadi hamba Allah, dia berhak untuk bertakwa dan wajib untuk bertakwa. Bisa melaksanakan ketakwaan ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Yang percaya kepada sesuatu yang ia tidak lihat. Meskipun dia tidak melihatnya Allah, dia percaya adanya Allah. Walaupun dia tidak pernah melihat surga dan neraka, dia percaya adanya surga dan neraka. Tidak pernah melihat hari kiamat, tapi mereka percaya akan datangnya hari kiamat. Tidak pernah melihat nikmatnya dan pedihnya, azabnya neraka. Nikmatnya surga, tetapi mereka percaya bahwa ada azab neraka, ada nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita tidak lihat, tetapi kita meyakini adanya sesuatu tersebut. Percaya kepada Allah itu adalah merupakan keyakinan dan keimanan yang sangat tinggi. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Ulama kita mengatakan yang mendirikan salat alladzina yuhafizuna ala salawatihim, adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salatnya. Tidak mau ketinggalan untuk melaksanakan salat paling utama 5 kali sehari semalam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama lagi adalah mereka yang menjaga salatnya di rumah Allah dengan berjamaah. Alladzina yuhafizuna ala salawatihim. Orang yang senantiasa menjaga salatnya 5 kali sehari semalam, ini adalah merupakan sifatnya orang yang bertakwa. Mari kita jaga. Ketika kita mampu melaksanakan sifat ketakwaan tersebut, jaga istiqamah. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu mudah ia keluarkan sebagian harta yang Allah berikan kepadanya. Allah memberikan harta kepada kita yang banyak sekali. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Bahkan sudah ada harta kita sebelum kita lahir, dan masih ada harta kita setelah kita meninggal dunia, tapi kita infakkan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sifatnya orang yang bertakwa. Bahkan di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, was-shadaqatu burhanun. Membelanjakan hartanya itu adalah merupakan bukti nyata keyakinan seseorang itu. Hari ini begitu mudah kita mengeluarkan sedekah kita. Begitu mudah kita keluarkan, kita infakkan sebagian harta kita. Begitu mudah kita infakkan sebagian uang kita. Ini adalah merupakan bagian ketakwaan. Maka ketika ketakwaan itu ada kepada kita, jaga. Itu adalah hidayah dari Allah. Jaga hidayah itu. Berarti Allah cinta kepada kita. Hanya orang-orang yang Allah cintai yang akan senantiasa diberikan hidayah kepada Allah dan menjadikan dia istiqomah di atas hidayah tersebut.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Sifatnya diantaranya yang lain adalah orang yang percaya, yakin, beriman kepada yang turun kepada Rasulullah yaitu Al-Quran, dan juga meyakini, beriman kepada kitab-kitab samawi yang pernah turun kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Bentuk kesempurnaan keimanan seseorang bukan hanya beriman kepada Al-Quran, tetapi beriman juga kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka juga adalah beriman kepada hari kiamat. Mereka inilah disebutkan pada ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang menjalankan perintah Allah tersebut, yang beriman dengan yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya tersebut, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang mendapatkan hidayah dari Allah. Maka marilah kita menjaga hidayah tersebut. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bentuk cintanya Allah kepada kita sekalian, dan bentuk cintanya Allah pada hari kiamat kepada kita, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Ulaika humul muflihun. Diberikan keberuntungan di akhirat. Keberuntungan di akhirat yang didapatkan orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah, adkhalahumullahul jannah. Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam surah At-Taubah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Karena Allah cinta kepada orang yang bertakwa, maka Allah jadikan dia istiqamah di atas hidayah Allah. Karena Allah cinta kepada orang yang bertakwa, kemudian Allah memberikan surganya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam ayat 34 juga berfirman, Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya surga yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini wasiat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan perlakukanlah wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah setiap keburukan yang dilakukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu bisa menghapus keburukan yang baru saja dilakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian adalah melakukan perbaikan. Selalu kita melakukan perbaikan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah setiap keburukan yang dikerjakan dengan kebaikan setelahnya. Jangan keburukan yang kita kerjakan kemudian besok keburukan lagi dan kemudian keburukan lagi. Tapi lakukanlah ketika kita melakukan keburukan, sadari keburukan yang kita lakukan, lakukanlah perbaikan setelah itu. Banyak keburukan yang kita kerjakan. Ada dua dosa yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah dosa besar kepada Allah, yang kedua adalah dosa kecil. Dan setiap dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah senantiasa akan menerima taubat istighfarnya seseorang selama dia masih hidup, selama dia belum sekarat. Ada dua taubat yang sering kali dilakukan oleh manusia.
Dosa yang pertama adalah dosa besar, bisa terhapus. Dosa yang kedua adalah dosa kecil, lebih-lebih bisa terhapus. Dosa besar bisa dihapus dengan bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Sadari kesalahan tersebut, jangan ulangi lagi kesalahan tersebut, lakukan ibadah yang lebih baik. Insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, taubat. Yang kedua adalah dosa kecil bisa terhapus dengan amal soleh yang setiap hari, setiap malam kita kerjakan. Salat yang kita lakukan bisa menghapus dosa kecil. Wudhu yang kita lakukan bisa menggugurkan dosa kecil yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Berjalannya kita dari rumah ke masjid itu bisa setiap langkah kita menghapuskan dosa kita. Salat sunat kita, puasa sunnah kita, sedekah kita, amal-amal soleh yang kita kerjakan setiap hari itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah setiap keburukan yang dikerjakan dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah menghapus keburukan yang kita kerjakan melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga dan terakhir, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Ini adalah hablum minan nas. Bagaimana hubungan horizontal kita kepada sesama manusia itu juga harus baik. Jangan sampai baik kepada Allah tetapi tidak baik kepada sesama manusia. Ada orang yang tidak baik kepada sesama manusia, pada hakikatnya ada hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang yang bertakwa itu adalah baik kepada Allah dan juga baik kepada sesama manusia. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majalisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menjaga 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, selalu melakukan perbaikan kepada diri kita, kemudian menjaga hubungan kita kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al hadzal yawm salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana bil iman wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.